Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat aja untuk semuanya. Eh, Kabarnya ataupun apa, dan semoga juga sehat selalu. Apalagi di musim pandemi ini, semuanya harus menjaga kesehatan tubuh kita juga ya. Jangan lupa olahraga juga. Nah, kali ini saya, Laila Nurul Aini, akan menceritakan biografi seorang ulama besar. Beliau adalah Syekh Jalaluddin Asyuti. Beliau jadi tidak, menurut orang-orang di pesantren itu, nama Syekh Jalaluddin Asyuti itu tidak asing ya, karena beliau itu merupakan tokoh ulama besar dari Mesir Kairo yang mengarang sebuah kitab tafsir Jalalain. Itu merupakan karya beliau yang paling terkenal karena kitab tersebut sangat ringkas dan relatif mudah difahami. Nah, jadi beliau ini merupakan tokoh ulama besar. Beliau juga sufi, beliau juga tarekat ya. Terus apa namanya? Beliau memiliki nama asli Abdurrahman, dan ayahnya itu bernama Al-Kamal Abu Bakar bin Muhammad. Nah, beliau lahir di Kairo, Mesir, dan ayahnya itu berasal dari kota Asyut. Nah, Syekh Jalaluddin Asyuti ini pernah bercerita mengenai latar belakang keluarganya dalam karyanya yang berjudul Husnul Muhadharah fi Tarikh Misr wal Qari'ah. Jadi ceritanya tuh gini, adapun kakek buyutku yang bernama Asy-Syaikh Al-Himam adalah seorang pembesar tarekat di dalamnya. Jadi beliau tuh keturunan dari orang-orang pembesar tarekat. Terus sedangkan leluhurku yang lainnya kebanyakan sebagai seorang hakim dan pedagang, dan aku mengenal ayahku sebagai seorang pengajar ilmu agama yang tersohor pada masanya. Jadi beliau ini keturunan pembesar tarekat, sufi, pengajar agama yang tersohor. Jadi beliau memang sudah terkenal sejak dulu ya, sejak lahir juga. Terus apa namanya? Syekh Jalaluddin Asyuti ini setelah ditinggal wafat ayahnya sejak kecil, tercatat ayah Syekh Jalaluddin Asyuti wafat ketika beliau berusia 5 tahun. Setelah itu beliau genap 8 tahun. Syekh Jalaluddin Asyuti telah menghatamkan 30 juz Al-Quran. Terus Imam Asyuti mulai menghafalkan Mazhum Alifiyah, karya Imam Ibnu Malik dalam ilmu nahwu sorof, kitab Al-Mizhaj karya Al-Badawi dalam ilmu husul fiqh, dan kitab Al-Mizhaj karya An-Nawawi dalam ilmu fikih. Nah, setelah menekuni dan menghafalkan surat 30 juz ayat Al-Quran, terus beliau menekuni bidang keilmuan pada umur 15 tahun. Nah, dan pada umur 15 tahun ya, beliau menekuni bidang keilmuan. Dan kemudian terus Imam Syekh Jalaluddin Asyuti ini mengambil ilmu faraid dari Syekh Syihab ad-Din. Nah, terus Imam Asyuti atau Syekh Jalaluddin Asyuti menceritakan dalam kitab Husnul Muhadharah Tarikh Misr wa Qari'ah bahwa ia telah mendapatkan legalitas berfatwa dari guru-gurunya di usia yang belum genap 20 tahun. Itu sangat mudah sekali. Beliau sudah banyak
tahu tentang agama, sudah hafal 30 juz, dan beliau juga sangat menguasai di bidang keilmuan. Nah, dan di umur 21 tahun bertepatan dengan tahun 872 Hijriah, Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini juga mendalami ilmu hadis, sangat luar biasa sekali. Terus bermacam-macam ya, ada ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu shorof, dan keahlian lainnya, bahkan ilmu qiraat, ilmu kedokteran, semuanya beliau mempelajari ilmu semuanya tentang bidang keilmuan. Terus jadi Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan gelar mujtahid mutlak. Memang benar, Imam As-Suyuti pernah menceritakan dalam kitab Husnul Muhadarah fi Tarikh Miswar Al-Qari'ah bahwa ia telah memiliki kelengkapan dalam seluruh persyaratan menjadi mujtahid mutlak, berijtihad mandiri. Sebuah derajat yang sebuah derajat yang menceritakan sebuah derajat yang tinggi dalam kapasitas memutuskan hukum fikih. Akan tetapi Imam As-Suyuti dalam kitab Taqrir al-Istinad fi Tafsir al-Ijtihad menegaskan bahwa ia memang memiliki kelengkapan dan ketulusan ilmu dalam berfatwa, dan tidak tertandingi di zamannya. Akan tetapi ia mengikuti atau taklid kepada Imam Syafi'i dalam seluruh cakupan ilmu usul fiqh dan ilmu fikih. Imam Suyuti atau Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajar dan menulis. Beliau wafat pada malam Jumat tanggal 13 bulan Jumadil Ula tahun 911 Hijriah. Syekh Jalaluddin As-Suyuti wafat pada umur 61 tahun lebih 10 bulan lebih 18 hari. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, biografi atau cerita singkat tentang Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mungkin saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas atau sejarah yang salah, dan semoga kita juga bisa meniru beliau, karena beliau tuh benar-benar ulama besar yang bisa banget, yang semua keilmuan dia bisa, dia mampu, dia selalu belajar, dia tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan juga tetap di rumah aja, jangan keluar-keluar dulu karena ini masih pandemi, agar kita segera cepat-cepat bisa berangkat sekolah lagi, berangkat ke kampus, terus kita yang kerja juga bisa berangkat bekerja, kita bisa menikmati kegiatan sehari-hari kita seperti semula sebelum pandemi datang. Jadi kita tetap stay safe, stay healthy, and stay at home. Jangan di rumah terus. Jadi jangan keluar sebelum pandemi ini berakhir, kecuali kalau emang perlu aja, kita tidak apa-apa keluar. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.